Kopi lagi, di mana-mana selalu kopi lagi. Setiap hari tanpa henti, suka dukaku ada kopi. Salim Anik Nagro, Pasai Seranto, Aceh Utara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zainal Abidin Hussein, ditemani oleh Ibu Helmiati, oleh Bang Samsul Bahri, dan Bang Liputra, juga Pak Halim Thomas. Mari kita ngopi, ngobrol pintar bersama Pasai Seranto. Alhamdulillah malam ini kita hadir seorang tokoh kuliner, yang namanya Bang Jun. Ya Bang Jun, Bang Jun hadir malam ini. Mungkin kita akan kulik-kulik lah masalah kuliner ini ya. Mungkin kalau Bang Jun ini kan terkenal dengan nasi gurihnya ya. Nasi gurih kan di Jakarta mungkin cuma Aceh yang punya khas nasi gurih ya. Kalau di Jakarta mungkin nasi uduk kali Bang ya. Sama nggak itu nasi uduk atau nasi lemak Malaysia gimana? Coba Bang Jun cerita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Nama asli saya Bang Junaidi, tapi kalau di Jakarta lebih ngetren Bang Jun. Betul. Nah, itu menyangkut dengan nasi gurih. Kemudian yang uniknya dengan buburi kita, yang namanya sekarang buburi Bang Jun, Ya. kemasannya ini loh. Kemasan kita pertahankan yang sangat klasik dan unik. Kita bungkus pakai daun. Oh, seperti yang di Aceh itu pakai daun itu. Sampai sekarang, mulai dari tahun 98 sampai sekarang kita pertahankan yang kemasan seperti itu. Seperti pakai daun ya. Nggak pakai kertas yang itu enggak. Nah, Kalau nasi uduk, kalau menurut pendapat saya, ini maaf ngomong, kita bukan merendahkan masakan orang lain. Kita santannya lebih banyak, prosesnya juga agak rumit kalau nasi gurihnya. Tapi kalau nasi lemak kayaknya biasa-biasa aja sih. nasi uduk ya. Kelasnya dengan nasi gurih, dengan nasi lemak itu jauh. Proses pembuatannya mungkin agak rumit ya. Rumit. Karena proses sampai 1-2 jam kalau nasi gurih. Kalau nasi uduk kayaknya simpel banget sih kalau Nah, kita. ini nasi gurih ini kan khas Aceh Bang Jun ya. Nah, itu dimakannya apa? Untuk sarapan pagi kah atau untuk malam hari kah atau kapan ini nasi gurih? Kalau asli dari Aceh dulu nasi gurih itu memang nasi buat sarapan pagi. Oh, sarapan. Jadi warung-warung yang ada di Aceh, yang namanya orang kampung keluar ke warung itu pasti makannya sarapannya nasi gurih. Nasi gurih. Nasi gurih. Tapi selama ke Jakarta itu sudah berbalik. Malah buat makan malam juga udah nasi gurih. Nasi gurih juga. Ya, Oh. mungkin identik dengan orang Aceh suka dan doyan makan gitu. Ya. Kalau dengan nasi lemak Malaysia itu Itu hampir sama. hampir sama. Ya? Sama. Prosesnya Hampir sama. hampir sama ya. Nasi lemak. Malaysia Dengan dengan kita kan Melayunya ya. Ya. Kalau makan nasi gurih ini apa istilahnya itu? Yang cocoknya kenapa? Apakah kan ada itu nasi bebek atau site saya? Apakah dengan apa itu yang cocoknya Bang Jun? Jadi gini, itu tergantung seleranya. Selera dulu. Ada yang pakai kari bebek, site, kemudian ada yang pakai seafood, udang goreng, dan cumi juga ada, dendeng juga ada. Nah, sekarang ini kalau kita perbandingkan nih, bukan kita milih, kita perbandingkan antara nasi gurih dengan nasi lemak ini, enaknya bagaimana nih? Tergantung peminatnya, Bang. Oh, peminatnya ya. Tergantung peminatnya. Mungkin kalau di Malaysia dinamain nasi lemak, kalau kita di Aceh namanya nasi gurih. Nasi gurih. Nah, terus gimana Bang Jun mengembangkan usaha ini di Jakarta? Bagaimana caranya sih? Mungkin Kak Helmi juga mau nanya. Kita bingung, santai-santai aja. Bang Samsul silakan. Kita di sini kita sambil ngopi, ngobrol pintar bersama Pasai. Silakan. Mau kemana? Itu tempatnya di mana ya Bang? Nasi gurihnya Bang Jun ini? Sebenarnya kita mulainya dulu dari kecil, dari mulai yang sangat kecil-kecilan depan rumah. Dari tahun 98 sampai sekarang lebih kurang dari 20 tahun lebih. 20 tahun? Lebih dari 20 tahun. Kita mempertahankan nasi gurih. Kemudian kalau sekarang kita udah nggak buka outlet. Udah nggak buka hotel lagi, khusus terima kita pesanan. Ya, gitu termasuk ya. kita promosinya lewat media-media sosial dan berbagai mungkin dari mulut ke mulut, di sana dua mencoba cocok, mungkin tertarik, mereka jadi kita. Oh gitu. Jadi zaman modern ini ya, Oh, iya. lebih gampang gitu ya Bang ya. Untuk kalau kita pengen misalnya makan nasi gurih Abang tuh tidak harus kita datang ke lokasi Oh, ya. tidak, cukup Kita buat bisa jadi nelpon dan- gitu ya. Zaman now. Digital. Alamatnya di mana ya Bang? Kalau alamat saya yang netapnya di Matraman, daerah Kayu Manis. Nah, itu netapnya mulai dari tahun 96 sampai sekarang sih. Kita tetap di Kayu Manis.
Terus Bang Jun hanya usaha ini aja, nasi gurih aja? Wah, ada yang Kita lain? nasi gurih, kemudian dengan seiring jalannya waktu, kita sesuai dengan keinginan dan peminat-peminat pelanggan, kita sekarang justru telah mengerjakan yang dianggap di Aceh itu idam 7 lapis. Oh, yang itu acara nulis. Ya, ada kulit itu 7 lapis. Mungkin satu-satunya yang sampai handle dalam partai besar mengenai idam 7 lapis adalah kita. Gitu loh. Di konsumennya ini siapa aja? Mengenai konsumen itu yang terpisah dengan idam 7 lapis ya, nasi gurih ya. Kalau nasi gurih kita konsumen udah nasional sih. Bukan tidak orang Aceh, tidak orang Aceh. Orang Timur, Manado, kemudian orang Ambon juga udah banyak yang cocok dengan mengkonsumsi nasi gurih kita. Jadi sudah banyak digemari berbagai lapisan masyarakat ya Bang ya? Ya, jadi gini kan, mungkin saya agak curiga nih, kenapa kok sampai digemari begitu orang? Ini jangan-jangan ada, ini orang Aceh nih, Bangsi ada pakai ganja nih, Itu identik orang Aceh yang ganja gitu. Identik orang lain mungkin diidentifikasi makanan kita dicampurnya pakai ganja. Iya. Sebenarnya enggak. Iya. Orang Aceh itu makanannya kebanyakan dari rempah. Rempah gitu. Rempah. Jadi kalau makan Aceh berani rempah itu lebih kasihan daripada ganja gitu. Begitu. Itu daging bebek yang begitu keras, tapi kalau kena rempahnya Aceh, bumbunya Aceh bisa renyah. Jadi yang bilang pakai ganja itu nggak ada ya. Jadi fit ya Bang, nggak pakai ganja ya makanan Ganja itu kan istilahnya melanggar hukum ya. Kita juga nggak mungkin. Tapi untuk orang-orang ngomong boleh lah. Nanti kalau identik kan ganja, orang Aceh ya enggak gitu. Kita murni dan jauh dari bumbu. Dari bumbu berarti dagingnya masih bumbu. Nah, kalau bumbu ini kita kulik lagi ini bumbu Aceh ini kan kayak India ya. Iya, karena kan Aceh dengan cara tidak langsung kan ada keturunan India, Arab. Makanya bumbu Aceh itu hampir dikatakan 90% itu India dan Arab gitu. Bumbu-bumbunya itu. Bumbunya. Bahkan kalau nasi gurih saya itu yang kapulaga yang asli India itu sampai 800.000 kilo. Oh, itu berarti. Iya. Tapi yang asli India. Oh makanya di situ perbedaan nasi gurih Abang ya, mungkin karena bumbunya lebih berani dan asli dari India untuk kapulaganya ya. Ini jauh perbedaan harga dan aromanya juga jauh lebih wangi kalau yang India. Nah, saya menanya satu lagi Bang Jun. Siapa yang di belakang Bang Jun yang dukung Bang Jun yang luar biasa sehingga sampai sukses kayak gitu? Harus kasih Yang tahu jelas kita yang namanya sudah berumah tangga, otomatis kita tidak bisa berdiri sendiri, jalan sendiri, otomatis ada supportnya di belakang. Siapa nih? Itu ini saya. Yang kuncinya di sini. Ya. Jadi pemasaknya kakak ya? Luar biasa Bang Jun. Jadi sebelum ini kita ngopi dulu, mari kita ngopi dulu. Nah, ini yang penting. Kalau ngopi baru es lagi kita. Baru kita press ya. Bang Jun kalau boleh tahu nih, nasi gurih Abang kan udah terkenal banget nih di Jakarta. Siapa sih kira-kira pelanggan setia Abang? Saya dengar nih banyak pejabat, orang-orang ramai itu banyak yang menggemari nasi gurih Abang tuh. Begini, ini kebetulan ini salah satunya pelanggan saya ini kebetulan ada di samping saya ini. Ini abang kita ini Abang Samsul salah satu pelanggan tetap saya. Kemudian kalau untuk instansi sampai ke kementerian, sampai ke Menteri Dalam Negeri udah pernah mencoba nasi gurih kita, udah sering kita mensuplai. Kemudian ke Kejaksaan Agung, ke rumah dinas juga kita udah pernah supply. Dan yang rutin kita ke kantor penghubung pemerintah Aceh. Mereka setiap ada event kita yang supply. Kemudian satu lagi ke Yaskum, Yayasan Bantuan Hukum Indonesia yang berlokasi di daerah Jakarta Barat. Itu juga sering kita supply. Justru orang Yaskum itu bukan orang kita mayoritasnya. Bukan orang Aceh. Orang Timur juga banyak, Ambon. Kemudian orang Medan juga banyak. Yang ada di sana kan perkumpulan orang-orang hukum semua. Gitu loh Bang. Gitu ya. Terus Bang Jun, harapan Bang Jun ke depan ini untuk generasi-generasi penerus Bang Jun. Begini, harapan kita mudah-mudahan ciri khas makanan kita, khususnya nasi gurih, bisa regenerasi, gitu loh. Bisa dipertahankan, dan kalau misalnya ada yang kurang mengerti, silakan datang kepada kita ajarin gitu. Kalau bisa kita pertahankan, lebih populer daripada masakan daerah lain. Gitu. Itu yang harapan saya.
Jadi anak-anak muda ini bisa belajar Oh bisa, bisa, biar bisa. mereka Yang penting pesan saya, tolong dijaga kehigienesannya. Itu yang penting. Karena saya begini, itu daun yang saya bungkus nasi itu bukan sembarangan. Setelah saya potong, saya ukur, saya cuci pakai air keran yang lagi ngalir selembar demi selembar. Makanya saya pilih. Ada diasapin lagi nggak? Oh enggak. Kebanyakan orang kalau daun itu kan cuma dilap pakai kain basah. Kalau saya enggak, saya cuci satu persatu. Makanya terjamin kalau misalnya kebersihannya sangat terjamin, nggak usah khawatir. Begitu. Itu harapannya. Harapan. Nah, itu jadi anak-anak muda, jadi jangan pernah takut untuk belajar. Yang mengerti silakan. Akan bertanya sama Bang Jun, Ya. insya Allah Bang Jun akan kasih Siap. semua ilmunya Siap. kepada anak-anak muda ini, Ya. biar mereka khas Aceh ini Ya. ya, bisa eksis ya di Ya. Jakarta, dimanapun oleh lidah siapapun bisa menerimanya. Ya. Oke, itu Bang Jun. Nah begini, Ah. ini agar tidak ada dusta di anak kita, dari tadi kita ngobrol nasi gurih terus. Ini kebetulan saya juga ada bawa nasi gurih. Wah, nah, Ini kebetulan Pak Ketua ini ada saya mau contoh nih nasi gurihnya. wah ini Biar langsung. biar hilang rasa penasarannya. Iya, iya, Saya iya. buka ini. Iya, iya, iya. Coba Pak Ketua. Wah, ini apa aja nih? Ini nasi gurih, di dalamnya itu khusus nasi gurih buah goreng dan ada toppingnya ini ikan kemama Ya, ya. sebagai penyantapnya Oh, ini gitu. ada apa nih kapulaganya? Kapulagannya ada. Kemudian ini yang di luar yang saya pisahkan ikan asin kalau orang Aceh ada kacang goreng. Itu ikan asin ini sebagai penyantap juga tuh. Ini ya. Kemudian ada tauconya. Kemudian ada ini kebetulan menunya telur dadar dan sambal. Oke. Coba silakan dicoba. Kemudian buat teman-teman juga biar hilang rasa penasarannya. Wah, Bentar dulu, Bawa apanya nih ya? Iya. Apa semua nih kita kan? Iya, Ya. iya. Tapi sebelum ini, acara ini kita set close dulu. Oh iya, sip. Nggak apa-apa. Yang penting biar hilang rasa penasarannya gitu. Betul, Bang Jun. Jadi harapan saya Bang Jun, siapapun generasi muda, generasi penerus Bang Jun nanti bisa mengikuti jejak-jejak Bang Jun. Dan saya harap kepada siapapun, entah adik-adik kita yang di Aceh yang berangkat ke Jakarta, bisa bersaing dengan siapapun seperti Bang Jun. Berarti berangkat ke sini kan Amin. ada yang bisa Bang Jun berbuat di Jakarta dengan bisnis Bang Jun sehingga Bang Jun bisa berhasil seperti ini. Itu harapan kita. Yang kepada penting adik. kita kerja keras. Saya tentu dengan acara ini saya akhiri dan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi saat Bang Jun, Bang Jun. Oh iya. Kalau ada jarum yang patah, jangan disimpan di dalam peti. Kalau ada kata, tingkah, sifat kita yang mungkin salah sama dia, mohon dibuka pintu maaf sebesar-besarnya. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salim Adik Nagro, Pasir Seranto, Aceh Utara. Mari kita makan. Bang Alim, ini penasarannya saya juga bawa ini buat. Iya, boleh. Ya, boleh. Ini. Makan kita. Kita makan sama-sama nih. Nah, ini Bang Jun luar biasa. Biar hilang rasa penasarannya dari tadi kita bicarakan nasi gurih Wah, ini terus. keluar nih. Berarti ini saya kebagian ikan ya? Mantap semua.